lagi bersama saya, Hermina Agustina Dede, jurusan Agroteknologi, minat PLT 2. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mata dan alat mulut serangga. Yang pertama, mata serangga. Serangga memiliki dua jenis mata, yaitu mata tunggal atau ocellus dan mata majemuk atau faset. Yang pertama, ocellus. Ocellus atau mata tunggal mengacu pada jenis bentuk mata atau pengaturan optik yang berisi lensa tunggal. Ocellus tidak dapat mengindra bayangan sejati. Fungsi ocellus adalah menanggapi perubahan intensitas cahaya dengan merangsang serangga untuk meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Ini merupakan gambar contoh ocellus. Yang kedua, mata majemuk atau faset. Pada umumnya, serangga memiliki mata majemuk sebagai indera penglihatannya. Mata majemuk ini terdiri dari ribuan alat penerima rangsangan cahaya yang disebut omatidium. Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsangan cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Dengan mata majemuk memungkinkan serangga dapat melihat objek yang bergerak dengan cepat. Ini merupakan contoh mata majemuk atau faset. Yang kedua, alat mulut serangga. Alat mulut serangga terdapat pada bagian caput atau kepala serangga. Pada dasarnya, alat mulut terdiri dari 4 bagian, yaitu labrum, labium, mandibulata, dan maksila, yang dilengkapi dengan palpi labialis dan palpi maksilaris. Yang pertama, labrum atau bibir atas. Labrum pada serangga berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Yang kedua, labium, bibir bawah, berfungsi untuk memegang makanan dan juga sebagai indera perasa. Yang ketiga, mandibulata, berfungsi untuk memotong dan menggigit atau mengunyah makanan. Yang keempat, maksila. Maksila pada serangga berfungsi untuk mengunyah makanan yang sudah dipotong-potong oleh mandibula. Ini adalah gambar bagian-bagian alat mulut. Pada dasarnya, alat mulut serangga dapat digolongkan menjadi 3 tipe utama, yaitu yang pertama mandibulata, menggigit dan mengunyah, di mana alat mulut ini digunakan untuk memotong atau menggigit dan mengunyah bahan makanan padat. Alat mulut ini dicirikan oleh adanya mandibel yang kuat. Contohnya, larva dari ordo Lepidoptera, nimfa dan imago dari ordo Orthoptera, larva dari ordo Diptera, imago dan larva dari ordo Coleoptera. Yang kedua, tipe Haustellata atau mengisap, di mana alat mulut ini disesuaikan untuk bahan makanan cair atau bahan makanan terlarut. Alat mulut ini memiliki bagian yang memanjang dan berbentuk seperti jarum yang dinamakan stilet, contohnya pada nyamuk. Yang ketiga, tipe kombinasi, di mana alat mulut disesuaikan untuk mengambil bahan makanan padat dan bahan makanan cair. Alat mulut tipe kombinasi ini memiliki mandibel untuk menggigit bahan makanan padat dengan maksila dan labium yang dimodifikasi untuk mengisap dan atau menjilat cairan. Selain itu juga terdapat tipe-tipe mulut sebagai berikut. Yang pertama, menusuk dan mengisap pada ordo Hemiptera dan Homoptera. Yang kedua, memarut dan mengisap pada Thrips. Yang ketiga, menempel dan mengisap pada kupu-kupu. Dan yang terakhir, menjilat dan mengisap pada lebah.